kita mencari saham-saham yang mungkin secara kinerja tetap solid, ya kan? Ada perbaikan, cuman belum terlalu diapresiasi. Nah, jadi kalau saya lihat sih tadi perbankan. Strategi bagi investor nih Mas Rifan. Mas Rifan kan penasihat investasi juga. Di tengah kondisi seperti ini, langkah bijak seperti apa yang bisa dilakukan investor gitu agar dia dapat tetap meraih cuan, tapi juga aman gitu investasinya. Ya, jadi mungkin saya akan coba bagi menjadi dua ya, karena strateginya kan beda nih antara trader dan juga investor. Yeah. Kalau trader ya mungkin bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing, ya kan, tetap lihat support dan resistannya. Cuman karena saya lebih ke arah fundamental, mungkin saya akan lebih banyak bicara soal yang investor yang jangka panjang. Nah, kalau misalkan nih sobat investor di sini posisinya adalah ketika di bulan April kemarin katakanlah sudah belanja banyak, artinya kan banyak belanja barang-barang murah nih. Ya kan. Nah, harusnya di posisi sekarang bulan September harusnya portfolionya hijau nih. Nah, kalau misalkan portfolionya hijau ya kan, dan waktu di bulan April kemarin full power, nah kalau menurut saya ini justru waktunya kita taking profit parsial. Jadi ada waktunya, kalau saya suka bilang gini Pak Mas Yarum, ada waktunya kita agresif, tapi ada waktunya kita nikmatin dulu. Ya, ada waktunya kita, ibaratnya kalau kita mau perang gitu ya, ada waktunya kita berburu, ada waktunya kita atur strategi dulu. Nah, sekarang ini kalau saya lihat, itu justru waktunya atur strategi dulu. Ya kan? Lihat lagi nih, saham saya misalkan ada A, B, C, D, E, yang A udah naik 50%, yang B udah naik 100%. Ya, kita lihat nilai intrinsiknya di berapa. Nilai intrinsiknya udah hampir kena nih, udah tipis lah margin of safety. Kita taking profit dulu aja, nggak apa-apa. Kita siapin cash. Nah, saya pribadi saat ini juga menerapkan strategi yang serupa, Pak Mas Irom. Jadi waktu di bulan April ya banyak belanja, ya kan, murah sekali. Nah, di bulan September ini, ya Agustus September, yaitu saya mulai taking profit. Jadi saya sekarang siapin cash sekitar 40% dari portfolio. Ya? Gitu. Nah, dari situ ya kita lihat nih, apakah kan namanya market kita nggak ada yang bisa menebak ya dalam jangka pendek. Jadi ibaratnya kalau misalkan market ini masih terus naik, ya kan, dalam jangka pendek ini, kita masih punya barang 60% tadi, ya kan, yang relatively mungkin kenaikannya masih tipis lah ya, gitu. Karena kan nggak semua saham juga mungkin udah terbang semua. Ya tadi yang udah terbang, yang udah naik puluhan persen, ratusan persen, kita take profit dulu, ya kan. Nah, yang 60% nih, kalau misalkan market masih terbang, ya bisa jadi saham ini akan ikut terbang juga. Nah, cuman kalau ternyata benar bahwa market akan koreksi, nah kita sudah punya cash nih. Ya, 40% tadi. 40% tadi, ya kan. Nah, jadi ibaratnya kita ini sebagai investor itu harus bersiap dalam skenario apapun. Mau skenarionya market terus naik, kita juga happy. Mau skenarionya market koreksi dulu, kita juga ready. Nah, beda halnya kalau misalkan nih, sobat investor di sini, kemarin pas bulan April saya takut nih, jadi saya nggak banyak belanja. Nah, sekarang saya harus gimana? Nah, menurut saya beli nggak apa-apa, cicil belanja nggak apa-apa, tapi lakukan secara selektif. Nah, jadi artinya kalau kita punya dana 100% gitu ya, jangan langsung full power, ya kan? Beli secara bertahap, mencicil, ya kan? Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua juga ya pasti jangan FOMO. Jadi artinya jangan, saham yang udah naik puluhan persen, ratusan persen baru masuk. Itu kan pasti berbahaya, ya kan? Karena tentu saja risikonya jauh berbeda. Nah, coba deh kita cari ya saham-saham yang memang meskipun indeks sekarang di 7.800-an, tapi saham ini masih belum terlalu diapresiasi pasar. Tapi dengan catatan kinerjanya tetap positif ya, tetap bagus, prospeknya bagus, GCG-nya tetap menarik gitu kan, tetap solid. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, jadi tetap nggak apa-apa cicil beli ya, cuman saran saya again jangan langsung full power. Karena kita nih sebagai investor di level ISG 6.000 dan di level ISG 7.800 jelas
beda nih strateginya. Kalau 6.000 sih, ya itu sih udah pasti Full power full berani? power, Oh, ya iya, kan. iya. Kalau 7.800 udah all time high kemarin kan. Iya. Ya mungkin kita harus membagi opsi tadi, gitu kalau menurut saya, Pak Mas Heru. Kalau bicara sektor apa Mas yang menarik? Kalau kita mau selektif nih, nyicil-nyicil, apa yang menarik untuk dibeli? Oke, nah jadi memang kalau sektor beberapa sektor unggulan saya tuh sebenarnya udah naik. Jadi kemarin kayak gold udah naik banyak, ya kemudian CPO juga udah naik banyak. Cuman kita coba seleksi lagi nih di level ISG 7.800, 7.900 masih ada nggak sih apa namanya sektor-sektor yang menarik gitu ya? Kalau saya lihat perbankan masih jadi salah satu yang menarik. Karena kan tadi kita bicara belum terlalu diapresiasi. Nah, cuman yang saya mau highlight di sini Pak Mas Hirom, kalau kita bicara perbankan, mungkin banyak sobat investor di sini berpikirnya hanya big banks. Nah, tapi kalau kita lihat secara di IHSG kita, pilihan banks itu banyak. Dan kalau saya lihat ya, di tengah big banks yang sekarang ini tengah melambat, justru bank-bank KBMI 3, KBMI 2, ya kan, itu ada yang kinerjanya justru naik cukup signifikan tahun ini, ya kan, dan relatively belum terlalu diapresiasi oleh pasar. Nah, itu bisa jadi pilihan. Nah, jadi ibaratnya bank-bank yang dengan aset yang lebih medium lah ya, nggak terlalu jumbo, itu ada opportunity. Kemudian yang kedua, bank syariah pun juga menarik seperti itu. Nah, bank syariah ini juga kan kalau di ISG kita kan mungkin ada BRIS, ada BTPS gitu kan. Nah, itu coba dilihat lagi kinerjanya itu sebenarnya menarik juga. Yang ketiga yang sekarang lagi menarik juga kalau saya lihat Pak Mas Hirom, bank digital. Nah, bank digital malah. Iya, jadi bank digital ini yang kita tahu kan waktu 2021 memang naik gila-gilaan. Iya. Cuman kan waktu itu bank digital secara kinerja itu sebenarnya masih banyak yang merugi, ya kan? Nah, jadi begitu 2022 hype-nya selesai, ya sahamnya turun signifikan. Nah, tapi menariknya adalah kalau kita lihat di 2025 ini, ada bank-bank digital yang tadinya merugi, 2025 ini berbalik menjadi keuntungan, dan keuntungannya juga besar loh, gitu. Jadi bisa ratusan miliar, ya mungkin belum sampai yang puluhan triliun kayak bank-bank ini besar ya, tapi lumayan lah seperti itu. Nah, jadi artinya ada ada bank-bank yang lagi turn around, yang tadinya kinerja tertekan di tahun sebelumnya, sekarang mulai berbalik. Ada juga tipikal bank-bank kemarin, misalkan bank KBMI 1 dan 2 itu harga kinerja itu growth. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bank itu sebenarnya banyak nih pilihannya. Jadi mungkin jangan hanya dibatasi di bank-bank big bank. Big bank boleh nih kita punya porsi, ya kan. Cuman jangan juga semua aset saya taruhnya di big bank karena taunya big bank aman. Menurut saya kurang wise kalau kita hanya menempatkan di satu sektor saja atau di satu ini gitu ya. Tapi kalau misalkan big banks, oke, kita ada porsi di big banks, tapi ada porsi juga misalkan tadi di bank digital atau di bank syariah. Nah, itu kita akan menciptakan diversifikasi yang sesuai seperti itu. Nah, jadi itu pertama banks gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau kita bicara soal CPO, memang ada sebenarnya nggak banyak pilihannya, tapi masih ada beberapa saham CPO yang saya lihat kinerjanya oke, tapi harga sahamnya belum terlalu diapresiasi pasar. Nah, itu sobat investor bisa kulik-kulik lagi. Karena kalau saya lihat nih, 2025 memang tahunnya CPO juga gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan tahunnya batubara. Nah, sekarang gantian nih, tahunnya CPO gitu kan. Terus kalau yang saya lihat lagi, oil and gas sebenarnya juga menarik. Nah, oil and gas ini kalau saya lihat memang kalau secara harga oil sekarang masih belum terlalu tinggi ya, di 60 sekian gitu kan. Nah, cuma saya melihat ada perbaikan kinerja fundamental dari emiten-emiten oil and gas kita. Jadi yang sebelumnya ada emiten yang utangnya besar, Pak Mas Hirom, sekarang ini dia cut hutangnya, jadi lean, jadi balance sheet dia lebih sehat. Nah, berarti kan ini sebenarnya tinggal nunggu momentum harga minyak mendidih lagi,
Oh, dia akan langsung Dia naik akan ya. naik. Kinerjanya akan naik pasti. Betul gitu. Nah, jadi kan kita sebagai investor memang harus cari nih, ibaratnya kan kita beli saham itu bukan dalam kondisi dia lagi sehat-sehatnya. Iya. Kalau kita beli pas kondisi perusahaan lagi benar-benar sehat-sehatnya kan, ya mungkin kita dapatnya udah di harga mahal gitu kan. Tapi kan di sini kita tugasnya adalah kita mencari saham-saham yang mungkin secara kinerja tetap solid, ya kan. Ada perbaikan, cuman belum terlalu diapresiasi. Nah, jadi kalau saya lihat sih tadi perbankan. Cuman jangan hanya di big bank saja, lihat yang di bawahnya juga. Kemudian yang kedua adalah CPO. Nah, CPO ini juga kan banyak ya di bursa. Nah, itu saya lihat ada beberapa yang juga belum terlalu diapresiasi pasar, itu bisa jadi opportunity juga. Kemudian yang ketiga adalah oil and gas. Nah, ini juga menarik seperti itu. Nah, itu kalau secara sektoral. Nah, kalau mungkin secara di agak sedikit di luar sektoral, memang kalau saya lihat kan market ini sekarang lagi melihat pemiliknya siapa sih, atau ini grup siapa sih, ya kan? Karena kan kemarin kan saham-sahamnya Pak PP. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara Konglo itu bukan hanya Pak PP, ada juga nih saham-saham Konglo-Konglo lain gitu kan. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa kulik-kulik lagi nih, ya kan, saham-saham yang memang punya, ya kita bicara punya Konglo lah, ya kan, tapi belum terlalu diapresiasi pasar. Itu sebenarnya ada sentimen positif di sana, seperti itu, Iya. Mas Hirom. Jadi kalau sektoral tadi ada perbankan, cuma bukan big bank, kemudian ada CPO, kemudian ada oil and gas, dan juga perhatikan saham-saham Konglo gitu ya. Itu ya. Jadi Oke. ada Konglo-Konglo lain yang akan naik daun.